Satu lagi kenikmatan, yaitu kenikmatan diberikan kemampuan dan kemauan untuk menghadiri majelis taklim. Rasulullah menyatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah wahai engkau para sahabat sekalian, kalau Rasulullah berkata kepada para sahabat, itu artinya sama dengan berkata pula kepada kita selaku umatnya. Seolah-olah Rasul menyatakan, alaikum bimujalasatil ulama, wajib atas engkau wahai umatku yang ada di Medlen Cilengsi. Kerasa nggak ungkapan Rasulullah terhadap kita? Harus dirasakan ya. Itu Al-Quran yang 114 surat, kemudian 30 juz dan 6.326 ayat. Kata Dr. Adi Hidayat, harus dirasakan bahwa seolah-olah Al-Quran itu berbicara kepada kita. Allah mengkhususkan kepada kita, maka akan terasa tafakur, tadzakur, dan tasyakur ketika kita membaca lembar demi lembar Al-Quran. Yang dulu saya rasakan ketika masih kecil, baca gitunya. Tidak ada tafakur, tidak ada tadabur, tidak ada tasyakur, tidak ada segala macam gitu ya. Hanya baca aja gitu ya. Maklum masih kecil gitu ya. Disuruh sama orang tua baca. Disuruh orang tua ngaji subuh. Ngaji itu 3 kali, pada subuh, pada asar, pada isya. Nah, namun maklum anak kecil gitu ya. Ada film dulu cuma TPR ya. Kebetulan di setel Mickey Mouse, Donald Bebek gitu ya. Saya sama kakak ngumpet itu di kolong meja, ketahuan sama bapak, digusur itu. Saking galaknya itu ya. Itu masih belum sekolah itu ya. Ya, bagus juga. Orang tua alhamdulillah agak galak untuk urusan agama dan pendidikan. Kalau mungkin ya, kalau orang tua saya tidak galak, mungkin sudah jadi hantu kali saya. Ya. Nah, dengan ada dulu mah nggak ngerti. Bapak ini galak-galak ding katanya. Ternyata rasanya setelah menginjak dewasa, oh iya, kalau dulu bapak tidak galak, mungkin tidak ada rasa senang untuk menghidupkan majelis taklim, menghidupkan majelis zikir gitu ya. Maka alhamdulillah ini suatu kenikmatan yang tidak terhingga. Kita sekalian diberikan kemauan dan kemampuan untuk senantiasa hadir ke majelis taklim. Alaikum bimujalasatil ulama, wajib atas engkau wahai umatku, kata Rasulullah SAW yang ada di Medlen Cilengsi, untuk senantiasa mendengarkan kalam ulama, wastima'i kalamil hukama, bermakna senantiasa hadir ke majelis taklim. Mana itu ada majelis taklim? Apakah khususnya di masjid saja? Tidak. Majelis taklim itu setiap tempat, setiap keadaan, setiap waktu yang dibicarakan di situ ilmu pengetahuan, entah itu di masjid, entah itu di musola, entah itu di madrasah, entah itu di sekolah, entah itu di pondok pesantren, entah itu di warung kopi, entah itu di pelataran olahraga, dan semua tempat. Sekarang mah jangan jauh-jauh ya, tinggal buka HP, berisi ilmu pengetahuan semuanya ya, dari mulai Al-Mukarram Profesor UAS, Al-Mukarram Dr. Uwan, Al-Mukarram Gus Baha, dan lain sebagainya. Itu kita tinggal klik aja ya. Tapi apakah sama orang yang klik cari ilmu di tempat itu sama dengan hadir ke majelis taklim? Jelas beda. Jelas beda ya. Nah, kalau orang yang belajar di Google dia, Mbah Google gitu ya, itu hanya sekedar penambah wawasan saja, tidak ada sanad ke atasnya. Seperti saya belajar agama ya, dari kecil juga belajar agama, banyak guru-guru kita ya. Tapi satu guru yang paling berkesan dalam hidup saya
yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin mendapatkan ilmu dan amal dari Syekh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dapat ilmu dari Syekh Tolhah Kalisabu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisabu Cirebon dapat ilmu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar. Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar mendapatkan ilmu dari Syekh Samsudin dari jalur jaharnya, kemudian dari jalur khafinya dari Syekh Hatta, kemudian ke atasnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menulis kitab ini. Maka ketika ketemu tulisan dengan amaliyah, subhanallah, kliknya itu terasa nikmat gitu ya. Keilmuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis sekitar 927 tahun yang lalu dibaca sampai sekarang, kemudian karena amal kita sudah nyambung kepada beliau, terasa nikmat aja ya, seperti nah gitu aja ya. Bagaimana kalau belum, ya agak kurang ada chemistry gitu ya. Ya nggak masalah. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping alaikum wastimai alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hikmahnya. Di sisi lain ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapan yang mengunggulkan dari keilmuan. Apa itu? Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Ada 3 hadis ya yang paling umum dibacakan dan disampaikan kepada masyarakat. Itu yang kedua, yang pertama ini tidak terlalu terkenal. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Berpikirnya sesaat, sebentar, 1 bab, setengah halaman, atau bahkan 1 baris, atau bahkan 1 lughah dari keilmuan, itu khairum min ibadati sanatan. Jauh lebih dahsyat keberkahannya ketimbang orang beribadah ungklek-ungklekan ti pagi dari ti isuk jegur ka peuting jeger ka sore jegir. Tetap aja dibandingkan dengan orang yang hadir ke majelis talim lebih dahsyat di pandangan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Karena sangat sulit ibadah aja, siangnya siam, malamnya qiyamul lail. Kayaknya saya belum nemu itu ya, kecuali dalam riwayat ulama ini, ulama itu, dan ulama itu melakukan ibadah secara terus-terusan, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khalwat di Tegalan Irak itu sampai 25 tahun. Kemudian Syekh Khalil Bangkalan sebelum mendirikan pondok pesantren 15 tahun beliau berpuasa. Kemudian Syekh Hashim Asy'ari seumur hidup itu dari mulai sebelum meninggal, dari usia pokoknya sebelum meninggal sampai usia meninggal itu 30 tahun beliau berpuasa. Kenapa Kiai untuk seperti itu katanya? Ini untuk mengijazahi diri saya, keluarga, dan santri-santri saya. Allahu Akbar gitu ya. Kalau ulama-ulama mah sudah hakul yakin tentang amal dan ilmunya berpadu. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ya dengan melaksanakan yang paling dahsyat ibadah itu adalah taklim wal muta'alim. Belajar dan mengajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikatakan sebagai Sultanul Aulia, beliau menyatakan di dalam qasidah khumrinya bahwa sirtu waliyan tidak dengan bidzikri atau bil ibadati atau bisaumi dan lain sebagainya. Saya menjadi makom, mencapai derajat makom waliullah. Kata beliau, sirtu waliyan bukan bidzikri, bukan
bisaumi, bukan bisolati, bukan bi ibadati lain dan lain sebagainya, tapi bitaklimi. Subhanallah, ya, dengan senantiasa belajar. Bahkan Imamul Ghazali yang sudah mencapai, kalau zaman sekarang profesor doktor ya, saking tinggi ilmunya gitu ya, sudah tidak ada lagi, karena al-alim al-alamah hujjatul Islam. Apabila satu permasalahan dihadapkan kepada beliau, beliau dengan tuntas menyelesaikan permasalahan tersebut dengan A dari A sampai Z-nya. Nah, ketika beliau lagi puncak-puncaknya mencari ilmu dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekitar, sampai terasa beliau merasa jenuh. Kenapa? Lah, ilmu itu kadang ada ta'arudnya, ada bertolak belakang. Contoh, yang dikatakan ikhlas menurut ilmu tasawuf belum tentu benar menurut ilmu kemasyarakatan. Sok aja ya, cari para ulama-ulama sufi, di mana-mana ada aja masyarakat yang menentangnya. Kalau tidak menentang berarti bukan sunatullah. Kenapa? Level kiai mungkin gitu ya, kesolehannya jauh dengan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah ketika diutus oleh Allah langsung menerima semuanya? Kan tidak. Bahkan yang paling dahsyat penentangannya adalah Rasulullah SAW. Kita mah belum seberapa gitu ya. Karena hati-hati kalau seandainya mendakwahkan sesuatu yang konotasinya kebaikan. Karena kalau orang baik itu tidak akan punya musuh. Kenapa? Ya, kita baik aja. Secara hukum syariat, secara hukum negara, kita menjadi warga negara yang baik. Secara syariat kita menjadi orang yang soleh, insya Allah tidak ada musuh. Tapi kalau mendakwahkan, Allahu Akbar. Kalau mendakwahkan maka itu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Resikonya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Kenapa? Karena keberkahannya pun lebih besar. Rasulullah apakah tidak mendapatkan tantangan yang luar biasa? Subhanallah ya, dari keluarga, dari masyarakat, dari pihak negara lain dan lain sebagainya. Itu Rasulullah, tapi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena tujuannya bukan semata-mata ujian dari manusia. Tujuannya apa? Rahmat dan ridho Allah. Karena Rasulullah ketika mendapatkan begini, ujian dan lain sebagainya, maka sebagai satu-satunya yang beliau lakukan adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa Rasulullah tidak pernah nangis? Subhanallah, nangis kita mah, nangis saya gitu, nangis saya mah kebanyakan untuk urusan duniawi. Kalau barang hilang baru nangis, baru tahajud kepada Allah. Itu mah cetek-pecek lah gitu ya. Tapi kalau Rasulullah menghadapi tantangan bagaimana mengislamkan suatu daerah, merangkul supaya orang-orang menjadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, mendapat hambatan, segera Rasulullah menghamparkan sajadah. Rasulullah itu tidak banyak-banyak zikirnya. Di dalam satu hadis, wallahi inni la astaghfirullaha fil yaumi sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, saya berzikir sehari semalam kepada Allah itu 70 kali. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fi kulli yaumin mi'ata marrah, sehari semalam hanya 100. Kalau kita bagaimana? Astagfirullah. Ada kali 1000 kali ya. Ya. Kalau saya sangguplah sejam 1000 lah. Berarti 2 jam 2000 lah. Tapi kualitas saya dengan Rasulullah yang bagaikan langit dan bainas sama'i wal bi'ri. Bukan antara langit dan bumi, tapi antara langit dan sumur. Sudah mah paling handap nyungsep lagi. Kenapa Rasulullah sehari semalam hanya 70 kali? Karena Rasulullah dibari dengan tadabbur, dibari dengan tazakkur,
diberi dengan penghayatan. Masya Allah. Padahal Rasul tidak pernah berdosa sama sekali. Andaikan kata ada dosa di hadapan Allah, langsung pada detik itu pula Allah mengampuninya. Berbeda dengan kita ya. Rasulullah zikirnya hanya beberapa kali, kemudian sholat malamnya hanya beberapa rakaat. Tapi jangan dikira sholatnya Rasul bagaimana gitu ya, tidak akan pernah sanggup Rasulullah diikuti oleh kita. Kenapa? Dari ba'da Isya beberapa malam Rasulullah dikabarkan Rasulullah tembus sampai ke sholat subuh, dan itu hanya beberapa rakaat. Berarti bagaimana sholatnya? Sholatnya penuh dengan penghayatan. Bukan assalamualaikum gajeleng kayak saya, bukan. Tapi Rasul begitu Allahu Akbar, nangis Rasulullah ya. Belum selesai, mungkin berjam-jam, tapi setelah selesai reda tangisannya, dilanjutkan dengan doa iftitah mungkin ya. Allahu Akbar kabiro. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, nangis lagi. Ketika mengucapkan subhanallah, nangis lagi. Subhanallah. Jadi setiap malam Rasulullah cuma beberapa rakaat ya. Hajinya Rasul berapa? Cuma 1 kali. Umrohnya Rasul berapa kali? Cuma 2 kali. Subhanallah ya. Ibadah Rasul yang paling tinggi kualitasnya, namun dari sisi kuantitas mungkin kalah dengan kita, tapi Allah melihat kuantitas dan qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, bahwa Allah tidak pernah melihat jasad-jasad tubuh-tubuh kita dan juga rupa-rupa kita, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat dari sisi ruhannya, sisi kolbunya, apakah manteng selamanya kepada Allah. Itulah yang Allah lihat. Salah satu untuk mengkondisikan kolbu kita ada di sini ya. Tadi saya mutolaah ada di bagian alinea terakhir ya, kita tabarukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam lanjutan pekan kemarin, wal maqsudu, dan yang dimaksud, min maji'ihi, dari tersebab diturunkannya manusia, ila asfali, ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ini ada maksud, ada skenario Allah kenapa manusia diturunkan ke alam dunia. Ya, kalau kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihi salam yang pertama diciptakan di jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, memang Allah sudah skenariokan bahwa manusia itu akan menjadi khalifah fil ard. Khalifah menjadi wakil Allah di muka bumi, bukan dari sisi ketuhanannya, bukan dari sisi ilahiyahnya, bukan, tapi dari sisi jamaliyah dan jalaliyah. Sebagian dari jamaliyah dan jalaliyah untuk mengatur muka bumi ini, bagaimana mengolah, bagaimana melestarikan, bagaimana memanfaatkan, dan bagaimana supaya bumi tetap lestari sampai akhir zaman. Maka diserahkan kepada manusia. Manusia tugasnya itu ya, ketika melihat dari sejarah, khalifah yang pertama kali Allah rencanakan untuk diberikan kekhalifahan, gunung. Ternyata gunung tidak menerima. Kenapa? Bukan tidak menerima, tidak sanggup ya Allah. Kemudian direncanakan untuk diberikan kepada danau. Danau pun tidak sanggup, karena aku tidak sanggup menerima tanggung jawab ya Allah. Diberikan disebarkan kepada hampir makhluk-makhluk yang besar, tetap mereka tidak menerima. Tapi Allah ketika menyerahkan kepada manusia, manusia menerima, maka di saat itulah khalifah fil ard
wakil Allah di muka bumi, diserahkan tanggung jawabnya kepada manusia, gitu ya. Maka yang menjaga amanah, alhamdulillah. Bagi yang tidak menjaga amanah, la dina liman la amanata lah, kata Rasulullah SAW. Tidak ada agama, maksudnya tidak diakui beragama oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak memegang amanah. Maka siapa orang yang memegang amanah? Ya seluruh dari kita. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya. Kita nggak usah mikir pemimpin kelas dunia, pemimpin PBB, pemimpin lain sebagainya. Pimpinan kita selaku pemimpin rumah tangga, memimpin diri sendiri, kemudian memimpin anak dan istri, bagaimana supaya anak dan istri berada selamanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hei Qadar, katanya, kenapa anakmu pernah tidak memakai jilbab? Pertanyaan yang berat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mulut yang berbicara, tapi tangan, kaki, segala macam lah gitu ya. Ketika kita sudah mendidik putra putri kita, putri khususnya ya, putri kita, istri kita, agar jangan sampai membuka aurat di hadapan orang lain, kita sudah terbebas, dan itu selamanya. Tapi kalau ada misalkan non jauh di sana gitu ya, melihat anak dibiarkan, kemudian melihat istri dibiarkan, subhanallah, tanggung jawab Allah sangat dahsyat sekali. Dimintai tanggung jawabnya kita selaku pimpinan keluarga, ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, wal maqsudu min maji'ihi, dan adapun maksud Allah min maji'ihi, akan dikembalikannya manusia ila asfali, ke tempat yang serendah-rendahnya, kasbu ziyadati kurbatin, dengan maksud untuk mencapai derajat kurbah wa darajatin. Nah, kasbu ziyadatin, untuk menyempurnakan supaya dengan amaliyahnya tersebut manusia mencapai kurbah wa darajah. Di fasal awal sudah saya terangkan ya, ada darajah, ada kurbah. Derajah itu apa? Maksud derajah di sini, darajah di sini adalah derajat kemuliaan. Maksudnya derajat kemuliaan itu adalah surga. Tapi ada yang jauh lebih dahsyat daripada surga. Apa itu? Nah ini, kurbah. Kurbah itu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kaum muslimin wal muslimat banyak yang tersilap, banyak yang terpeleset kali ya. Mungkin karena jarang ada pembahasan seperti ini, bahwa akhir kehidupan kita adalah surga katanya. Padahal surga itu apa? Makhluk ciptaan Allah. Dari sisi kemakhlukan gitu ya, dari sisi penciptaan, kita sama nggak dengan surga? Aduh, pertanyaan bahaya ini. Kalau dari sisi makhlukiah, penciptaan, sama. Kita dengan neraka sama, kita dengan malaikat sama, kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya, kalau dilihat dari sisi penciptaan, ya sama. Kenapa? Semua likulli masiwallah fana. Segala sesuatu selain Allah itu sifatnya fana, sifatnya akan binasa, termasuk kita, termasuk makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk surga dan neraka. Surga dan neraka kekalnya itu kekal, bukan abadi, tapi dikekalkan oleh Allah setelah mengalami kehancuran. Ketika Malak Israfil hanya ditugaskan 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas Malak Israfil? Meniup sangkakala ya. Tiupan pertama, tet.
mungkin gitu, mungkin saya nggak tahu itu surahnya pakai bagaimana itu. Tiupan pertama itu membuat makhluk seluruhnya kaget. Kenapa ada suara seperti ini? Lagian surah yang lain dari yang lain memekakan sampai langit pecah, lautan tumpah, daratan berantakan, semuanya pada mati. Kemudian ditiupkan tiupan kedua, manusia makhluk semuanya meninggal. Yang ketiga baru ditiupkan trompet oleh malak Israfil, disitulah dibangkitkan seluruh makhluk. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW dan malak Jibril, berikut malak Israel. Dan setelah manusia meninggal, kemudian makhluk-makhluk juga pada meninggal, makhluk-makhluk seluruhnya termasuk surga dan neraka hancur semuanya. Ini untuk menandakan bahwa surga dan neraka tidak apa-apanya, karena itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan Allah itu ada, bahkan sebelum kata ada itu sudah ada. Jadi kekalnya Allah kekal dengan sendirinya. Beda dengan surga dan neraka. Kekalnya surga dikekalkan oleh Allah, dan kekalnya neraka dikekalkan oleh Allah setelah dia mengalami kehancuran pada yaumul qiyamah. Subhanallah. Bisa jelas sampai sini ya? Nah, darajah di sini untuk menyatakan hanya ada dua pilihan. Pertama, derajat surga. Yang kedua, kurbah. Cuma banyak yang terpeleset bahwa orang menginginkan surga. Dikisahkan dalam suatu riwayat, siapa yang waliullah perempuan? Siti Rabi'ah al-Adawiyah ya. Siti Rabi'ah, sebenarnya banyak waliyah yang dari kalangan perempuan, cuma yang paling terkenal memang Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Suatu saat Siti Rabi'ah al-Adawiyah membawa obor dan ember. Sehingga orang-orang terperanjat, "Wahai Siti Rabi'ah, hendak apa engkau melakukan dengan dua benda itu?" "Saya akan bakar surga. Saya akan bakar surga karena banyak orang yang terpana dengan surga, dan saya akan siram ini neraka karena banyak orang yang takut kepada neraka." Maksudnya bagaimana, wahai Siti Rabi'ah? Bahwa sesungguhnya manusia itu harus takut sama Allah dan menginginkan Allah. Maka orang yang tidak ingin dunia, apalagi tidak ingin, mohon maaf ya, tidak ingin kebahagiaan akhirat, tidak ingin kenikmatan surgawi, tidak takut kegoncangan neraka, maka di sini yang dulu hadisnya sering saya sampaikan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki surga yang la fiha hurun wala qusurun, yang tidak ada bidadari, yang tidak ada tidak ada gedung-gedung, juga tidak ada asalun madu, tidak ada labanun susu sebagai manifestasi kenikmatan-kenikmatan materi. Kan madu itu ibarat kata perwakilan dari makanan, sedangkan susu perwakilan dari minuman. Kemudian gedung-gedung perwakilan dari tempat tinggal, dan juga hurun, bidadari, sebagai perwakilan dari kenikmatan lah ya. Nah, itu kan berbangsa materi, tapi ada satu kenikmatan yang subhanallah, Allah memiliki surga yang isinya siapa? Isinya adalah para nabi dan para wali. Karena mereka tidak menginginkan derajat, tidak menginginkan surga. Lalu apa yang dia inginkan? Yaitu keinginan untuk berdekatan dengan Allah dan melihat wajah Allah. Tapi wajah Allah di sini, kalau di alam dunia, wajhullah,
itu dimaknai sebagai kekuasaan Allah, sebagai jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhirat, wajhullah itu dimaknai sebagai zat Allah. Karena Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang meliputi langit dan bumi. Nah, maka Allah itu binurillah, binuri yanzuru biwajhillah, melihat wajah Allah, artinya melihat zat Allah. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya, nah ini terkait dengan orang-orang yang berpuasa ya, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Apa itu? Farhatun indal iftar, satu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Para ulama membagi iftar ini dua makna. Pertama, iftar bermakna lugawi, artinya maknanya sebatas makanan. Nah, orang yang berpuasa kan senang sekali gitu ya. Bahkan ketika saya masih kecil, wah dikumpul-kumpul itu makanan. Ada tukang cendol lewat, mang, cendol mang. Ada tukang, ada segala macam. Dikumpul-kumpul, ternyata itu hanya nafsu aja. Kenapa? Karena setelah berbuka, hanya beberapa sendok makanan sudah terisi. Terpuaskan dahaganya. Sementara makannya yang lain gitu ya. Yang lain. Nah, indal iftar, yang makna yang kedua adalah iftar itu yarji'u ilal fitrah, kembali kepada kesucian, yaitu ketika orang-orang sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man shoma ramadhana itu, kemudian man qoma ramadhana 2, yaitu ya ketika siangnya siam, malamnya qiyam, maka di akhir bulan Ramadan Allah berikan ampunan. Itu makna iftar. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Di mana itu berjumpa dengan Tuhannya? Apakah bisa di dunia? Di dunia memang berjumpa, tapi jumpaan dengan dunia dengan rahmat dan ridho Allah, kasih sayang Allah. Tapi kalau di akhirat nanti liqa'i rabbih, itu berjumpa secara zatiyah, melihat Allah dengan mata kepala sendiri dan zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibayangkan Allah itu seperti apa ya. Allah itu tingginya berapa meter? Oh, jangan ya. Karena tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, jangan sampai di alam dunia ini berpikir tentang Allah, karena tidak akan sampai. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun dirahasiakan. Dalam banyak riwayat para ulama berselisih pendapat ya, apakah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ketika Isra wal Mi'raj? Sebagian ulama tidak menyetujui tentang yanzuru binurillah. Tapi Ibnu Abbas, bahwa sang penafsir sahabat di kalangan sahabat itu menyiratkan bahwa pertemuan Allah dengan Rasulullah memang terjadi, dengan satu bukti bahwa ketika Rasulullah SAW menyatakan uluk salam, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, salam penghormatan dan keberkahan untukmu ya Allah. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi Muhammad, keselamatan, keberkahan untukmu. Nah, lafaz ka di situ bermakna khitab. Khitab itu lawan kata. Seperti dalam bahasa Indonesia, kata ganti pertama engkau, kata ganti pertama saya atau engkau, kata ganti kedua dia, kata ganti ketiga mereka. Nah, berarti menandakan khitab Allah dengan menyebutkan lafaz assalamu alaika, itu menandakan bahwa Allah betul-betul berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya.
Jadi insya Allah bahwa ya saya mengakuilah ketika saya dulu masih kecil memang keinginan untuk masuk surga ya, pengen amal tidak ada tapi pengen masuk surga gitu ya. Tapi dengan seiringnya waktu kemudian berubah ya dari ingin surga menjadi ingin kurbah, ingin kedekatan kita kepada Allah. Bagaimana kita tidak menginginkan makhluk tapi menginginkan Khalik, tidak menginginkan yang dicipta tapi menginginkan yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Biwasitati biziyadati kurbati wa darajah, dengan penambahan atau menyempurnakan dengan surga atau dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, biwasitatil qalbi, dengan perantaraan qalbi wal qalabi, dan jasad. Maknanya bahwa dengan hati dan jasad, ketika manusia-manusia melaksanakan amalan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mencapai darajah dan kurbah. Apa? Memang ada itu amalan yang dilakukan oleh qalbu, ada, yaitu latifatul qalbi. Nah, di sini tempatnya. Kan manusia itu terdiri 7 latifah ya, latifatun nafsi, latifatul qalb, latifatul akhfa, latifatun nafsi, latifatul qalb. Kemudian latifatul ruhi, latifatul khafa, dan latifatul sirri, dan latifatul qalbi. Nah, qalbu di sini ada satu amalan yang memang dilakukan oleh qalbu itu sendiri. Kenapa? Apa maknanya? Ibadah itu adalah mengucapkan lafaz Allah dalam latifatul qalbi, tapi tidak diucapkan oleh lisan. Maka ketika amalan dari Nabi Muhammad SAW ditalkan kepada Sayyidina Abu Bakar, itu adalah latifatul qalbi. Latifatul qalbi yang berbicara, kemudian lafaznya adalah ismudzat. Ismudzat itu apa? Allah, 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 tapi tidak diucapkan oleh lisan. Kenapa? Karena pengucapannya pun dalam satu organisasi ketarikatan itu ghamid ainaika, pejamkan 2 matamu, kemudian wa alsaq lisanak, lipat lidahmu ke atas, kemudian tundukkan kepala dan pusatkan arah pandangan kepada latifatul qalbi. Apa ibadahnya latifatul qalbi ini? Latifatul qalbi yaitu ibadah khafi, zikir khafi. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan zikir khafi, tapi kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan zikir sir. Ini biasa ya perbedaan pendapat daripada ulama, bahwa namanya ini, namanya itu hanya perbedaan saja. Halo ya. Ini resikonya ngaji pada maghrib itu ya, terbatas waktu ya. Sedikit lagi, bahwa ibadah yang dilakukan oleh latifatul qalbi adalah zikir khafi atau zikir sir, yang lafaznya adalah Allah, 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 terus menyebutkan lafaz Allah. Bahkan ketika kita berbicara, ketika kita nyetir, ketika apapun aktivitas kita tetap dilaksanakan, tapi qalbu yang berbicara Allah.